Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya, amin ya robbal alamin. Sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian kasak kusuk tak jelas, sebagian lagi berteriak-teriak menuntut Abu Nawas ditangkap. Mereka protes baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya. Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak onta. Penduduk yang kasak kusuk di depan istana itu rata-rata panik jika matahari Baghdad jadi dijual. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup berlama-lama di kolong langit Baghdad tanpa matahari? Jika pindah ke Zaku, mereka khawatir daerah ini tertinggal. Infrastruktur di sana kurang canggih dibanding infrastruktur di Baghdad. Pindah ke Bahrain enak, tak jauh dari Baghdad, tapi bahasa penduduk di sana sulit dipelajari. Pokoknya pindah keluar Baghdad adalah problem. Bertahan di Baghdad tanpa matahari juga bukan perkara gampang. Abu Nawas, antum serius mau jual matahari? Tanya Khalifah sambil mengamati massa yang terus membludak di depan istananya. Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak. Maksud antum? Tanya Khalifah kaget. Begini Baginda, apakah antum senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam. Abu Nawas coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, tahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Korambat, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan. Khalifah Harun al-Rasyid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng, itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusi ulama, Baginda membiarkan partai Ba'ath yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Dengan pelan-pelan Abu Nawas kemudian menjelaskan bahwa apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional, tapi justru dianggap pemborosan dan membebani negara adalah karena mereka terbiasa melihat semua prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi, apalagi jika cara melihatnya sambil bergelantungan. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka, aku bukankah kepada mereka sekarang aku saudarakan ulama yang dulu mereka klaim, mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini.
Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah terdiam. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tak berguna karena tak bisa makan. Mohon jangan katakan infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Pak Duba. Masa di luar istana makin membludak, tapi Khalifah kali ini diam saja. Dia memberi isyarat membenarkan Abu Nawas. Jadi boleh saya jual matahari. Besok pada gelap, banyak rakyat bergelantungan. Aspal di jalan terlihat ketan. Oke, buat semuanya, mudah-mudahan cerita ini banyak maknanya dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.